Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Rahman Augustira dengan NIM 12130200007. Di sini saya akan membuat sebuah video yang dimana menjadi penugasan dari ulangan akhir semester atau UAS dari mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrurizal. Isi dari video ini memuat pembahasan mengenai materi yang sudah disampaikan pada semester ketiga ini. Materi yang saya pilih itu berjudul Apa itu Politik Hukum. Dan pembahasan kedua mengenai materi kelompok, yaitu kelompok saya yang berjudul Surat Berharga Syariah Negara. Langsung saja untuk materi pertama mengenai apa itu politik hukum. Nah, apa sih politik hukum ekonomi syariah itu? Secara garis besar, definisi politik hukum yaitu kebijakan penyelenggara negara dalam merangkai atau menetapkan tujuan dan nilai-nilai hukum. Simpelnya, hukum atau politik hukum adalah aktivitas penyusunan perundang-undangan. Lalu, ruang lingkup politik hukum itu terdiri dari yang pertama, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Dan yang keenam, pelaksanaan politik hukum. Politik hukum sendiri memiliki hubungan dengan beberapa ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Nah, perbedaan antara pengetahuan dan ilmu adalah pengetahuan merupakan apa yang kita ketahui melalui panca indera. Adapun ilmu adalah pengetahuan yang sistematis secara filsafat. Nah, ada 3 syarat atau indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah politik jika ingin disebut sebuah ilmu. Yang pertama itu ontologis atau pengetahuan yang dapat didefinisikan. Yang kedua epistemologis, yaitu pengetahuan tersebut memiliki metode. Yang ketiga aksiologis, yaitu pengetahuan tersebut memiliki manfaat. Selanjutnya untuk materi dari kelompok atau kelompok saya, yaitu mengenai Surat Berharga Syariah Negara. Langsung dilanjutkan. Yang pertama ialah identitas undang-undang. Namanya adalah Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara. Jenis peraturannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Nomor registrasinya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852. Sumbernya Lembaran Negara 2008 Nomor 70 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4852. Settingnya 16 halaman. Lalu ada outline peraturannya, yaitu berjumlah 10 bab. Bab pertama mengenai ketentuan umum, pasal 1 22 ayat. Bab 2 bentuk dan jenis surat berharga syariah negara, pasal 2 2 ayat dan pasal 3. Bab 3 tujuan penerbitan surat berharga syariah negara, pasal 4 berjumlah 1 ayat. Bab 4 kewenangan dan pelaksanaan penerbitan surat berharga syariah negara, pasal 5 2 ayat, pasal 6 3 ayat, pasal 7 2 ayat, pasal 8 3 ayat, pasal 9 5 ayat. Yang kelima, bab 5 penggunaan barang milik negara dalam rangka penerbitan surat berharga syariah negara, pasal 10 3 ayat, pasal 11 4 ayat, pasal 12 2 ayat. Yang bab 6 perusahaan penerbit surat berharga syariah negara dan wali amanat, pasal 13 5 ayat, pasal 14 3 ayat, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17. Bab 7 pengelolaan surat berharga syariah negara, pasal 18 3 ayat, pasal 19 2 ayat, pasal 20, pasal 21 4 ayat, pasal 22 3 ayat, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 dan pasal 26. Yang ke-8 yaitu bab 8 akuntabilitas dan transparansi, pasal 27 2 ayat, pasal 28 dan pasal 29. Bab ke-9
ketentuan pidana pasal 30 2 ayat, pasal 31 3 ayat. Yang terakhir yaitu bab 10 ketentuan penutup pasal 32. Nah, selanjutnya ulasan pokok Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu yang bab pertama ketentuan umum, bab keduanya bentuk dan jenis surat berharga syariah negara, bab 3 tujuan penerbitan surat berharga syariah negara, bab keempat kewenangan dan pelaksanaan penerbitan surat berharga syariah negara, bab 5 penggunaan barang milik negara dalam rangka penerbitan surat berharga negara. Bab 6 perusahaan penerbit surat berharga syariah negara dan wali amanat. Bab 7 pengelolaan surat berharga syariah negara. Bab 8 akuntabilitas dan transparansi. Bab 9 ketentuan pidana dan bab ke-10 ketentuan penutup. Selanjutnya, politik hukum penyusunan peraturan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. Ada beberapa hal yang melatar belakangi diperlukannya pembentukan undang-undang ini. Yang pertama, strategi dan kebijakan pembangunan nasional. Yang kedua, dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional. Yang keempat, pembangunan instrumen keuangan syariah. Yang kelima, instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dilanjut, analisis SWOT dari undang-undang ini. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Kekuatan dari undang-undang ini adalah adanya kebutuhan investasi suku, eksistensi SPV, banyaknya perbankan syariah. Weakness dari undang-undang ini atau kelemahannya yaitu pasar keuangan syariah tidak terlalu liquid, tidak adanya kepastian perpajakan, belum adanya koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga syariah negara. Opportunity atau peluang dari undang-undang ini ialah penduduk Indonesia 88% Muslim. Kebutuhan masyarakat Indonesia, SBSN menjadi benchmark bagi penerbitan suku korporasi. Yang selanjutnya yang terakhir ialah threat atau ancaman. Pada saat ini, birokrasi penerbitan suku menjadi agak rumit karena ada beberapa tahap yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan syariah yang belum tersosialisasi dengan baik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Adin Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.